bajingan kesuwen. Lho sowan kamu ngomong bajingan. Batal ora? Lah aku guyu to. Dia ngomong bajingan aku guyu. Aku melu batal to. Ora aku tau ndek kanca kurang ajar kuwi tau nek-nek iki tukang becake bojone loro. Tak seneng lho iki tukang becak bojomu loro pakane pentil kok. Lah kok sele nyauri malah ning dhuwur becak ngene sunah rasul ngene. Jengkel kira. Akhirnya saya tak cedai tak janggong bathuke kowe mbok mikir nek rasul iki ora tukang becak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segenap panitia penyelenggara Takmir Masjid Al-Ihsan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama, setelah saya memuji Allah dan bersolawat atas Rasulnya, pertama saya mohon maaf, maskernya saya copot. Siji nak difoto ben ketok gantengnya. Ping pindho nek kula ceramah nganggo masker saja abape balik. Jadi kula apa ya kon nyedot abahku dhewe saja. Nek mangki kula le omong rada anyar, cah cilik-cilik ngarep kula niki kepeksane ora mudeng blas. Di antara tema kajian yang saya alami, kajian perkara Al-Quran itu perkara yang paling sulit yang harus saya jelaskan di tengah masyarakat. Kalau cerita Isra Mi'raj gampang, cerita Maulid gampang. Ini nek kalau ngomong tentang Al-Quran, mbok lambiku ngentek-entek ora bakal tutup ngomongan Quran. Nggih. Mula nek mangke cah cilik-cilik niki ora mudeng, ya nyuwun pangapura, memang bukan konsumsi mereka. Sing penting weneh ana panganan kuwi benar. Bon. Lha iki duse siji wae ra ono. Ketika saya mencari Quran, oh ya ada tadi berita ana sing asal alon-alon wong yo ora tau ya. Ada berita menanyakan kenapa istri saya tidak ikut. Dia lelah sekali, Pak. Saya habis ngaji di 14 kota di Sumatera, 4 kota di Kalimantan Tengah, 4 kota di Kalimantan Timur, terakhir di Singapura sama di Tuban. Baru pulang kemarin pagi. Jadi sungguh lelahnya entek-entekan.
Maka istri saya tadi izinnya gini, Mas, monggo nek kepethuk ganti nek teko lho, tolong sampaikan aku ra iso melu, malah kucing dengan saya nguyuh sisan. Ora apa-apa kucing muslim. Ketika saya mencari Quran, ketika itu saya masih beragama Katolik, karena saya ragu dengan kitab suci yang saya yakini waktu itu. Aku mulai ragu tentang Matius, tentang Lukas, Yohanes, dan Markus dalam Perjanjian Baru, atau imamat orang Lewi, Keluaran, Bilangan, Kejadian di Perjanjian Lama. Aku mulai mencari sebenarnya kitab suci yang betul itu yang mana, sehingga saya dipaksa untuk membuka seluruh kitab suci, baik Weda, Tripitaka, bahkan sampai Sasongko Jati dan Boworaos di Paguyuban Ngesti Tunggal itu terpaksa juga saya pelajari. Tetapi ketika saya ketemu Al-Quran, saya nanti akan sampaikan sama jenengan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Nanti aku buktikan. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah seseorang yang diutus oleh Allah menyampaikan, bukan yang mengarang Quran, bukan yang membuat Al-Quran. Dia hanya disuruh menyampaikan. Karena apa? Nabi kita ummi, ora iso maca, ora iso nulis, gitu. Mana mungkin orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok iso ngarang kitab suci sampai 6.666 ayat? Kan tidak mungkin ya. Wong maca ya ora iso, nulis ya ora iso. Mas kucing iki cekal wae juga, saya malah menarik perhatian. Artinya ibu-ibu malah lebih ngatake kucing timbang aku nih. Jadi obyeknya jadi berpindah. Saingan, masuk aku kalah kayak kucing. Ya kalau kucingnya Nabi itu namanya Al-Mauza ya. Al-Mauza itu artinya pisang. Jadi kucingnya Nabi itu dulu warnanya seperti pisang, kuning kehijau-hijauan. Mula kucingnya jenenge Al-Mauza, cangkire jenenge Asotir, kaca pengelone jenenge Al-Midalah, tongkatnya namanya Al-Mamsuk, pedangnya namanya Dzulfiqar, sajadah kecil yang untuk sholat namanya Dzatul Fudul, untanan namanya Kohwa, sandalmu jenenge apa? Swallow. Semua harta Nabi punya nama, karena harta Nabi tidak banyak. Nek jenengan bondone dijenengi kangelan jenengi, sebab kakean bondo ya. Nek Nabi bondone mung sithik. Bisa tak terus ya? Bisa Bu? Bu ngajine rada angel Bu nggih. Siap nggih? Ngajine sithik rada angel, tapi kula penting menyampaikan. Walaupun sulit, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Soalnya ibu-ibu ini terkenal sregep ning ora mudengan. Sik, bener ora? Nah, ngono jujur. Orang ngece ora. Wong ngaji sing penting telu, siji untuk ilmu, loro untuk panganan, telu untuk lendetan, itu penting banget.
ketika saya membaca Quran waktu saya masih Katolik gitu, aku baca itu saya pikir dengan saya baca saja saya paham. Kitab suci yang lain diwacotok paham, tapi Al-Quran tidak bisa. Anda tidak akan mungkin pandai Al-Quran kalau gajukmu mau moco terjemahan. Ora mungkin dengan pandai, karena terjemahan yang ditulis itu hanya sebagian kecil dari maksud ayat itu. Taulan, karena terjemahan itu hanya sebagian kecil dari maksud ayat itu. Ada maksud lain dari ayat itu yang tidak tertangkap oleh terjemahan. Kata kita nanti ibu-ibu ya, itu sana yang mantok nih orang balik. Nah melek ini. Tak contoh sing populer wis saiki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nang ngarepe wae. Kalau ada ayat sing dunake ya ayyuhalladzina amanu, terjemahane ngene. Wahai orang-orang yang beriman. Betul? Bu, betul. Wahai orang-orang yang kalau saya nanya, berarti ayat itu menurut Anda, karena Anda hanya membaca terjemahannya, ayat itu hanya menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Gitu toh? Daya tangkapmu ngono tok kan? Saya tak tambahi. Kalau ada huruf ya panjang yang dibaca panjang ya, itu namanya harfun nida, kata seru atau kalimat seru. Tolong perhatikan, yang memberi pelajaran pada kita apa? Yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Iki ra ono ning terjemahan, ya. Iki ngaji tenan iki. Iki ra mudeng ben. Mbok kok tapi kaji tetep ra mudeng. Dicilik. Kalau ada harfu ya yang di depan dibaca panjang ya, itu namanya harfu nida, kata seru atau kalimat seru. Pelajaran pertama menunjukkan yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Ya, maka dalam bahasa Indonesia diartikan wahai. Apa? Wahai itu banyak lagi jauh. Adoh torakeh. Gue nek ngundang wahai, ya. Nek siji tur cedak. Hei. Siji cedak. Hei. Adoh akeh. Wahai. Orang mungkin kan siji cedak. Wahai elera. Jelek lah. Ya tak roke. Mengapa orang yang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Di Al-Baqarah 183 di awal-awal Ramadan terkenal banget. Salah ayatnya atau Anda yang belum paham, mari kita kaji bareng-bareng sekaligus memperingati nuzulul. Kita mengambil pelajaran dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam. Katanya umpama gelas kita anggap wit, katanya ya, ketika Nabi Adam belum melanggar mendekati pohon khuldi, redaksi ayatnya seperti ini: la taqroba hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Dekat atau jauh? Dekat ya? Oke.
Tetapi setelah Nabi Adam mendekati khuldi, redaksinya berubah. Alam anhakuma antilkuma sajar. Alam anhakuma antilkuma. Tilkuma itu wazan anta antuma antum, karena di situ ada Nabi Adam dan istrinya, maka dia sebut tilkuma. Tilka itu isim isaroh mu'anas, isim isar mu'anas itu tilka. Nek mudzakkar lanang zalika, ya. Oke. Mudeng karemu ora karemu. Kan dan aku ngomong angel gatekno. Bu. Siap mboten? Lah kok panganane wis do jembal ya? Biasanya kan dilebroke tas. Ketika belum dilanggar pakai ini, setelah dilanggar pakai itu, terasa nggak coba? Ketika Nabi Adam belum melanggar, Nabi Adam masih dekat dengan Allah. Begitu dia melanggar sekali mendekati khuldi, redaksinya sedikit agak jauh, maka dikatakan tilkumas sajarah, pohon itu. Roda itu menurut. Oke, lagi dikatain. Pelajaran yang kedua yang kita ambil, manusia itu ketika lahir suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia yang lahir itu suci. Orang yang Islam nggak kenal istilah anak jadah, Islam nggak kenal istilah anak haram, nggak ada. Sing jadah sing haram kuwi mbokne karo pakne nggih. Bayine aja kok haram-haram nggih. Ora ngerti apa-apa. Wis Mas. Pun. Aku kacau mbek kucirmu. Pelajarannya, ketika manusia masih suci, manusia masih dekat dengan Allah. Benar. Begitu dosa kalian lakukan satu persatu, makin lama Anda makin jauh dari kesucian. Sekarang ini Anda merasa suci atau jauh dari kesucian? Gak tak takoni. Enak rumangsa dosane akeh apa rumangsa suci? Enak ndi? Nek rumangsa suci iki kemekak. Bener kan? Ketika Nabi Adam belum berdosa pakai ini, setelah dosa pakai itu. Manusia pun sama, ketika Anda masih suci, Anda dekat dengan Allah. Makin banyak dosa yang kalian lakukan, kalian telah jauh dari kesucian semula. Wahai orang beriman, jamaah Masjid Al-Ihsan, Anda punya dosa enggak? Banyak enggak? Berarti bener ayatnya yang ngundang kok katuan. Wahai wong kakean dosa ya. Jelas banget kan? Oke. Begitu redaksi Quran sedemikian pandainya, Bu. Aku waktu itu masih Katolik berpikir, iki kayaknya kok pinter ra umum. Ya kayak omonganku. Ternyata setelah semua Quran tak sinauni walau tidak hafal, aku kurang hafal Quran, Pak. Tapi semua ayat saya pelajari. Hanya satu-satunya kitab suci yang berani menantang umatnya itu cuman Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap Quran, wis gampangane ngono. Faktu bi surati misli, gawe surat sing padha karo Quran. Wa ta'u syuhada'akum min dunillah, golek bala-balamu selain Allah in kuntum shadiqin. Nek kowe bener tenan gawe yo. Tantangan ini sudah 15 abad, Pak. Hari ini Anda mendengar enggak ada orang yang bisa membuat Quran walau hanya satu surat? Ono sing iso? Ayat berikutnya ngece jenengan ra krasa. Yo gateke omonganku. Fa'ilam taf'alu lamin, fa'ilam taf'alu lamin, walan taf'alu lan nun. Gateke lamin menunjukkan ketiadaan masa lampau, lam nun menunjukkan ketiadaan sekarang dan yang akan datang.
fa ilang taf'alu biyen kowe ora tau iso gawe walang taf'alu saiki ngentek mati kowe ora bakal iso gawe. Mantep ayat iki. Ngeri ya. Modern karo murah karo. Anane berat aku wis ngomong. Komene bahasa Quran. Basa Jawa iki lho berat. Ono cah nom-nom saiki kejak basa Jawa rada angel ta. Grammar ora ono. Nahwu sorofe basa Jawa ora ono. Tapi lengkape ngungkuli basa liyane. Lah wong aku ora tukang batu kongkonan kuline iso guyu dhewe. Jikono watu saadine kuwi. Bareng kurang gede, kakang ini nasi sithik. Aku mikir ki kakangnya adine ana. Lembone watu sing ndi ya. Lalu saya berpikir, oh, nek Quran ki diwaca kok mung artine tok daya tangkap jenengan. Yang kedua, manfaatnya. Itu alasannya tidak ada doa di dalam Quran yang depannya pakai ya panjang, tidak ada. Rabbana atina atau ya Rabbana atina, Rabbana dolamna atau ya Rabbana dolamna. Hanya sekali kata Rabbana ya Rabbana disebut. Sing nyebut Fir'aun ketika dia mau tenggelam di Laut Merah, dia berteriak ya Rabbana. Mengapa dia memanggil dalam jarak yang jauh? Memang Fir'aun jauh dari Tuhannya, kan? Maka Anda tidak patut kalau berdoa pakailah Rabbana, jangan ya Rabbana, nah, iya, yang mandor rambalin. Padahal wong aku nggo suwi-suwi angel. Wis protoli to sijine silang rono ya. Golek makne. Lah ketika saya membuka 30 juz 114 surat 6.666 ayat 323.671 huruf, tidak ada kitab suci yang 6.000 ayat lebih yang kosa katanya berimbang kecuali Quran. Katanya omongan saya. Nek Quran menyebut al-kafiru pakai ma'rifah, al pakai al-kafiru ma'rifah, namanya isim ma'rifah. Disebut 17 kali. Kebalikannya al-imanu pasti akan disebut dalam jumlah yang sama. Kalau Quran menyebut kafirun pakai nakiroh 8 kali, kata imanun akan disebut dalam jumlah yang sama. Jika lelaki disebut 145 kali, wanita akan disebut 145 kali. Bahkan di dalam Quran musim panas dan musim dingin hanya disebut sekali dok di dalam Quran, sita wasoif. Ngeri ya? Harus sinau piye Quran. Berarti judek dengar saya. Mulane ngundang kiai aja ngawur. Maka ketika ayat ini turun, hati-hati, Quran itu turunnya ngeri. Nek engko sebutan anzala, turunnya ayat berangsur-angsur. Nek ana nazala, turunnya Quran gelondongan. Beda nazala turun gelondongan, anzala turun berangsur. Dari langit ke Lauhil Mahfuz turunnya nazala, gelondongan 30 juz. Tapi dari Lauhil Mahfuz pada Nabi Muhammad dicicil ngentek 22 tahun, 2 bulan, 22 dino, ya kan? Ini namanya anzala. Nek digelondongin namanya nazala. Berbeda konteks, ya kan? Nah, ini ndak ngene iki ndak angel niloko. Maka cara turunnya Quran wae aneh. Katanya. Sebelum Quran turun ada 3 yang patut Anda ketahui. Pertama, orang Arab ketika ayat itu turun wahyu pertama, orang seneng nulis. Orang Arab itu orang paling benci mbek menulis. Sebab pendapat mereka wong kuwi nek senengi nulis berarti dedel. Nek kuwi cerdas tenan kok rungokke tok kuwi apa? Kenapa dadak kok tulis? Berarti kuwi dedel. Itu pendapat orang Arab waktu itu. Lah malam ini ora ana sing nulis. Berarti cerdas kabeh. Perkara balik lali kabeh yo karepmu. Ning sing penting ketok cerdas. Orang Arab tidak senang menulis. Kedua,
Ketika disebut nama Allah, katanya orang Arab kenal nama Allah dalam pengenalan yang salah. Nanti itu alasannya wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, tidak menyebut nama Allah, sama sekali tidak menyebut nama Allah. Kenapa? Katanya saya omongan kalau nama Allah sudah dikenal ketika Qurannya belum datang. Mau buktinya enggak? Mau buktinya? Bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah. Nek ana wong jenenge Abdullah, bojoe urung duwe, berarti Nabi Muhammad durung lahir lah. Qur'ane urung ana. Nek ana wong jenenge Abdullah, berarti nama Allah sudah dikenal belum? Ampun. Ya? Tapi pengenalannya salah, Pak. Wong Arab yang disebut nama Allah angan-angane dhewe, wa takhaddu minal malaikati inasa. Mereka mengira Allah mengambil anak perempuan dari para malaikat. Angen-angene wong Arab kuwi anggere disebut Allah, Allah sing dia anak wedok, salah mboten? Salah? Salah. Yang kedua, wong Arab yang angen-angen anggere disebut nama Allah, Allah yang seketurunan dengan jin, salah mana kan? Ketimbang salah, itu alasannya wahyu pertama tidak menyebut nama Allah sama sekali. Iqra bismi rabbik atau Iqra bismillah? Iqra bismi rabbik, bukan Iqra bismillah. Pinter ya? Saya ini saya jelimet, ini saya menang ya, aku curiga menangnya mudeng apa bingung? Bingung? Gak usah itu pola-pola alam. Bojoku ki ya sarjana agama, tapi nek perkara agama takone mbek aku. Anakku telu aku ra entuk kuliah nang IAIN. Pak, kula tak kuliah ten IAIN, pinter kowe. Mosok Pak ning kiai anake ning IAIN, maksudnya apa kowe? Nek kesulitan kerek takon pakmu ngono. Golek menangi dhewe kowe. Saya malah enggak boleh anak saya IAIN. Akhirnya anak saya sarjana tapi dosen bahasa Inggris, Pak, di Australia. Sekarang dia ngambil S3 di Malaysia, tinggal wisuda ini. Dia mengambil nano rekayasa genetika dengan belas ramudeng. Aku ya ora. Aku waton itu omongan wes. Lah ternyata maka ketika ada kata Iqra, qara'a itu maknanya tidak selalu membaca, Pak. Ada keliru. Qara'a itu kata yang mustarok. Iqra itu fi'il amr ya. Qara'a itu maknanya mustarok. Mustarok itu satu kata yang punya kerancuan makna. Satu kata yang artinya lebih dari satu. Tak kayak contoh. Kata bisa dalam bahasa Indonesia. Kuwi artinya loro. Anak itu bisa berlari, artinya anak itu dapat berlari, bener? Oke. Kalau aku ngomong ular itu berbisa, apa jenengan ngomong ular itu berdapat? Ular itu beracun, betul? Oke. Berarti kata bisa punya dua arti, bisa dapat, bisa. Nah, ini namanya mustarok dalam bahasa Arab. Qara'a itu maknanya 5, Pak. Iso membaca, menggabung, meneliti, mengobservasi. Maka kalau Iqra pakai fi'il amr, kata kerja perintah Iqra, tidak selalu artinya bacalah. Kalau wahyu pertama turun Anda mengartikan bacalah, Anda keliru. Karena nabinya Anda bisa baca. Ayo beneran. Oh, nabi ini ra iso maca kok kon maca sing kongkon sing salah to. Nabi kita itu ummi. Umi itu diambil karena kata apa? Ama ya umu, menumpu menuju meneladani. Dari ama ya umu muncul umi, orang yang bisa membaca tidak bisa menulis. Dari ama ya umu muncul ibu, artinya orang yang patut diteladani. Ama ya umu muncul imam, orang yang patut diteladani kan imam itu. Dari ruko apa dia melu ruko kan? Dari sujud apa dia melu sujud ya? Itu berarti imam artinya orang yang patut diteladani. Tetapi dari ama ya umu muncul ummah. Mengapa Nabi dipilih umi, raiso membaca, raiso menulis? Mengapa? Ayo mikir. Andai kata Nabi S3, ayo mikir. Socrates filosofi dari Yunani, Descartes filosofi dari Yunani,
Plato filosofis dari Yunani, Aristoteles hidup sebelum Nabi, Pak. Kalau nabinya S3 dikhawatirkan ilmu dan wahyunya jiplak sebelumnya, betul enggak? Maka dia dipilih yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nek moco nulis bae iso, bagaimana mungkin akan plagiasi, jiplak? Ora mungkin kan? Pinter kan? Cerdas Quran iki, ngandel nek mudeng. Mulane saiki jadi imam sing patut diteladani. Sekarang saya banyak sayangnya apa? Banyak imam yang diancam makmum. Saiki imam maca surat kedawan dititeni yo. Ayo bener lah. Imame sapa Pak Yai njele iki surate tuwu-tuwu. Dengkul ngenten ndredeg ra ruko-ruko. Ini imam tuh diancam. Padahal imam yang baik itu imam yang disukai. Maka seorang imam yang mau ngimami harus noleh belakang dulu. As-sholatu jami'ah didelok. Makmumnya kok tua-tua suratnya sedawa. Iki aku di pengalaman tak ceritani pahit tenan. Aku dikonco hafid hafal Quran. Lu ngombe aku tekan nambah apa wis subuh hari pas balik. Wis yo saiki salat subuh sik, wis ana adzan subuh. Menggok ning musala kecil wudu salat tahiyatul masjid. Tapi walaupun itu musala ben itu wae to. Aku salat tahiyatul masjid. Imamnya teko nggo tekan. Tunduk aku mbaten alhamdulillah. Subuh-subuh imam itu paling-paling sing diwaca Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Lah ngono mamdang baru. Koncoku sing hafal Quran iki yo mbatin paling-paling kulu. Kenyataannya beda. Begitu Al-Fatihah selesai, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Imame maca Al-Baqarah. Iki 286 ayat lho, Bu. Ini diwaca kabeh ora tekan zuhur. Atiku tak yem-yemi, alah paling ayat 5 bar. Koncoku yang batene padha balik ayat 5, jebul mlebu ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'dzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anami. Lagi nek 10 ora kedawan. Aku padahal apale mung tekan ayat 10. 10 munggah aku wis ora apal. Lah koncoku kan apal. Tenang, imame maca tekan ayat 10, aku menang. 12 maca terus. Aku serang mudeng menang kowe. Kancaku apa ditoke terus wae. Bareng ayat 35 daerah betah. Iso ngomongnya bajingan kesuwen. Lho salah kok ngomong bajingan. Batal ora? Lah aku guyu to. Dia ngomong bajingan aku guyu. Aku malu batal tau. Akhirnya sholat gini. Aduh ya Allah, jebul wong apal Quran sholatnya ya iso kacau ya. Ora aku tok. Mulane imam-imam iki katene aja dawa-dawa. Nah ibu ngono ringan, jenengan ra entuk ngimami nek ana bapak nggih. Bapakne makmum, ibune imam apa iso khusyuk. Bapakne makmum, ibune sing dadi imam, ndak bapak iso khusyuk. Jajalo. Nggo ra imame sujud makmume ndelok. Mayane bodine imame nah. Aku nek apik bodine lah nek elek kok jebret ngono. Iki geger apa triplek. Maka diteruskan. Nomor 2. Orang-orang Arab waktu itu
angka yang tertinggi itu 7, Pak. Wong Arab nek iso ngomong 8. Dene ngomong 8 7 tambah si. Sama 7 tambah. Maka jika Anda nanti menemukan ayat kok langit sapnya 7, itu 7 bukan dalam bilangan 7, tapi bilangan terbanyak. Ayat Quran ingin mengatakan langit itu sapnya banyak, wakilnya angka 7, betul ya? Oke, mulai pinter ya. Lah, maka disebutlah Iqra bismi rabbik. Kata iki. Ya bayanganmu nek aneh tulisan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim apa ba alif sin mim bismine. Ba sin mim oke. Saiki to ngomong bismi rabbik. Kata ba sin mim ning basmalah bismillahirrahmanirrahim itu gaya penulisan baru. Ba sin mim bisminya. Bahasa Arab aslinya ora ngono. Ismun isim dapat alif sin mim isim itu awalan bi utawa harfu jar, maka ba ini mengkasrohkan bismi menjadi ba alif sin mim yang betul 4. Oke, wahyu pertama Iqra bismi rabbik memakai 4 huruf, bukan bismi 3 huruf, bukan, tapi ba alif sin mim. Iqra bismi rabbik pakai bahasa Arab asli. Mengapa kok tidak langsung ba sin mim? Nek langsung ba sin mim wong Arab mesti protes, Muhammad wahyumu kurang alif. Mantap lah. Pinter telat ya. Wahyu pertama itu pinter lepotran. Mengapa ba sin mim, ba alif sin mim pakai bismi rabbik pakai ba alif sin mim? Itu bahasa Arab asli. Ben wong Arab ra ngeyel. Nek langsung ba sin mim mesti diprotes. Wahyumu kurang alif. Begitu pandainya Quran. Durung tahu ini dijelasin balik nanti baik. Ya. Lalu mengapa Allah tidak perkenalkan Allah tapi bismi rabbik? Yang diperkenalkan Rob bukan Allah tapi bismi rabbika. Rob itu artinya apa? Bahasa Indonesia rasa mewakili. Tapi paling tidak dengan benor aliar. Rob itu maknanya ini. Khalaqa fasawwa huwallazi qadara fahada. Allah khalaqa, Allah yang telah menciptakan karena pakai fi'il madhi, ya kan? Oke, yang menciptakan dengan siapa? Fasawwa, Anda yang menyempurnakan siapa? Engkau balik dong lu, sempurna ndak ciptaan manusia. Mangan podo, ngombe podo, alis mendino sakmono terus. Sing dhuwur gawe dawa mendina raketan sithik-sithik. Bayangno nek alis mendina dawa rame ra. Ngono kok ana ibu sing ra trimo alise dikerok. Malah jiko potlot gawe alis dhewe. Tur ndangak wih. Kaya Star Trek. Bojoku tau nganggo ngono turu tak usir. Metu warna gendruwo no. Barang saya itu aku coto tak undang meneh lho ya. Aku dibalas kok jari aku gendruwo. Wah aku ya gendruwo lanang. Allah khalaqa, Allah fasawwa. Yang menciptakan matahari siapa? Garis edarnya disempurnakan oleh Allah. Serangenge peneso metu anggar sore ambles, paginya terbit, sorenya terbenam, betul. Garis edarnya tidak pernah disalahi oleh sang matahari. Ia luar biasa Pak, ratau geser sithik-sithik om. Andai kata matahari garis edarnya salah setengah meter saja dari garis edarnya semula, rambutmu wis ra kukul. Berarti terbitnya matahari luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa. Tetapi luar biasa itu kalau terjadi berulang-ulang akan menjadi biasa. Luar biasa itu jika terjadi berulang-ulang akan menjadi biasa. Isra Mi'raj itu luar biasa Pak. Selamanya dia akan luar biasa. Kenapa? Sebab sekali terjadi selama hidup, betul tak? Nek bendina no Isra Mi'raj aku yakin tak ada peringatan. Ayo bener dah. Nah, mulanya dia luar
biasa. Mengapa? Lah wis ra barakal kebalen. Seramirut ya mung kuwi, ra ono meneh. Nek matahari terbit sesuk-esuk kan ono. Ya. Allah khalaqa, Allah fasawwa. Allah qadara, yang menentukan takdir siapa? Apakah semua takdir dibuka oleh Allah? Enggak. Lailatul Qadar ora dibuka, Pak. Nek dibuka rame, Pak. Masjid Al-Ihsan ana sing entuk Lailatul Qadar, ora iso crita. Kowe crita mandrawasi. Tahun ngarep mesti keset. Ya golek Lailatul Qadar, lah kowe sing entuk. Sing ngurung-ngurung kuwi lho. Maka dirahasiakan, betul kan? Tak tanya, kematian dirahasiakan ya? Nek dibuka rame ra. Anda tahu mati ini tahun 2050, malah gak ngaji, ngerampok gue ra wis paling ditembak ya lupa. Oh mati ini tahun 2050, tahun 40 sholat terus, lu kok sholat mas, lah tahun sesuk mati. Tidak dibuka oleh Allah, buka rame. Israel sing jabut nyawa wing ngenteni perintah, sapi naik ora rame. Bengi-bengi ngene timbang nganggur tak jabuti nyawa. Ayo rame ra. Nah aku Israel aku milih sing kantong-kantong tak jabut. Baik melek baik. Kok tidak dijabut? Ayo ada bukti apa? Maka ketika Allah ingin melestarikan Quran, Anda diajak, katanya Anda diajak. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Katanya terjemahannya, sungguh kami bukan aku, sungguh kami bukan aku, sungguh kami yang telah menurunkan Quran, sungguh kami pula yang akan menjaganya. Jika ada bentuk kata-kata atau kalimat di dalam Quran memakai bentuk musamma, bentuk dual, kok Allah memakai kata kami, manusia peran sertanya diharapkan. Anggerono kata kami. Quran itu bisa lestari campur tangan manusia enggak? Yuk katanya di peperangan Yamamah banyak hafidh-hafidhah yang meninggal zaman Umar bin Khattab. Umar berpikir, nek sing ngapal Quran iki kok do mati entek, terus umat berikutnya sing ngapal piye? Umar meletik pikirane, nek ngono yo didadake buku walaupun selesai di zaman Utsman bin Affan, ya kan? Tapi yang mengusulkan Umar kan? Berarti pelestarian Quran dalam pembukuannya itu ulah manusia atau ciptaan Allah? Ulah manusia, mulane nganggo nahnu. Kami yang menurunkan Quran, kami pula yang akan menjaganya. Tak contohnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sungguh kami yang telah menciptakan manusia dari sperma yang memancar. Dalam penciptaan manusia, manusia berperan enggak? Jenengan rame lupa jadi. Ana sperma keluyuran dhewe. Neng kalen. Kepethuk wader cedul. Anakmu cebong ngandel. Yang mempertemukan sperma dan ovum itu manusia, tetapi yang menciptakan Allah sedang. Itu alasannya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah tidak menyebut kholakna, tapi kholaktu. Aku yang menciptakan Adam. Mengapa kok aku? Sebab dalam penciptaan Adam peran manusia tidak dibutuhkan karena Anda belum lahir. Ayo bener ya? Pinter ya Quran. Ibadah. Tenan-tenan aku kagum, mulane aku mlebu Islam. Ngono wae pas salat aku dijawil bapakku, "Ndi Pandi, kowe saiki kok jengking?" Pak aku ngalami salat jengking. Nah, maka ketika Anda sekarang kalau Anda harus berperan serta, Quran itu nggak perlu dituntut keilmuannya, keilmiahannya akan dimunculkan sendiri oleh Allah. Tunggu saja. Bener Quran itu. Makin lama nanti akan terbukti ayat-ayat Quran. Pakai contoh ya, Kata iki rada ilmiah, dengan kudu gak tenan. Ana ayat ini.
fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Suatu hari nanti jasadnya Fir'aun akan ketemu sebagai tanda kebesaran Allah bagi umat yang akan datang. Perhatikan, ketika ayat ini turun, Fir'aun wis silang 21 abad dong. 2100 tahun Fir'aun hilang, ayatnya baru turun, Pak. Mengatakan sok Fir'aun kecekel. Bagaimana Nabi nggak nangis? Bagaimana aku sampaikan sama umatku, ya Allah, kalau Fir'aun besok ketemu, padahal umatku tukang ngece. Tenang, Pak, sampai disampaikan sampai sampaikan para semuanya, mulai abu-abu elek metu abu ya. Abu Jahal, abu-abu elek itu, Abu Lahab, Abu Sofyan waktu itu ya, termasuk Abu Gosok. Sampai Nabi Muhammad dikatakan kentir itu sama Abu Lahab. Anta majnun Muhammad, kowe kentir piye Muhammad? Fir'aun wis silang selikur abad kok jari arep kecekel ki nalarmu piye? Ya kan? Tetapi tolong Anda catat, Pak. Di tanggal 6 Juli 1879 alias abad ke-19. Berarti setelah 4000 tahun Fir'aun hilang. Ada seorang arkeolog ahli kepurbakalan namanya Jean-Francois Champollion dari Inggris. Dia mempelajari huruf-huruf demotik dan hieroglifik yang terkenal dengan huruf cakar ayam di piramida Mesir. Ternyata mengarah kepada urusan Fir'aun. Akhirnya dibentuk satu panitia, orang Mesir ketuanya namanya Ahmad Effendi Kamal. Ternyata pada tanggal 6 Juli 1879 Fir'aun bener-bener ditemukan, Pak. Jasadnya utuh sampai hari ini. Sampai hari ini Fir'aun itu ada di mana jasadnya? Di Kairo, Mesir. Kowe ngandel ya? Nek ngandel nyepeda ora. Dan duwine sepeda. Berarti Quran menunjukkan kebenaran dirinya enggak? Enggak usah dituntut metu dhewe kok, Pak. Ngono kok ora percaya mbek Quran kan bangeten pol to. Apalagi minta bukti-bukti lain. Nanti suatu saat yang menjelaskan tentang air laut sama air tawar, air sungai tidak bisa ketemu, itu yang jelaskan Quran. Apa kamu tidak melihat tanda kebesaranku bahwa air laut tidak pernah bisa bercampur dengan air tawar? Kutuk sok-sok kelayapan yang laut, Pak. Tapi kelayapan ini banyu asam, banyu tawar, bukan yang banyu laut. Yang banyu laut kutuk mati, Pak. Ya dah? Ini aku tahu mancing neng laut, entuk kutuk, Pak. Neng pinggiran soalnya. Berarti itu air tawar. Dia terpisah. Yang menemukan Quran. Klorofil, zat hijau daun. Yang menemukan siapa? Quran. Embriologi dari nutfah berubah alaqah menjadi mudghah diisi idoman, kemudian dibungkus lahman, daging yang segar. Proses kejadian manusia, ilmu embriologi rumono Quran wis jelaskan, bener kan? Subhanallah, mau kurang apa bukti ilmiahnya? Ngono kok ora seneng maca Quran, aku ngentek duwe murid ibu-ibu ngene iki tak kon ngapalke Al-Kafirun iki lho, ngentek nangis ora abang. Ya ayyuhal kafirun la abudu mata abudun wala abudu mata abudun wala abudu mata abudun wala abudu mata abudun. Susu dia nangis wala abudu mata abudun, malah saya dijawe laku iki bare kapan nih leno karepmu. Nanti ayat kan bingung ya, open we ora ngerti artinya. Sekarang yakin nek Quran Nabi Allah? Yakin ya? Nek kamu percaya akhirat, percaya wong sing nerangke Quran. Aja kok dadak ngenteni sok nek wis terjadi. Anda disuruh percaya surga neraka. Percaya enggak? Rasa dipikir percaya. Aja kaya cah nom-nom. Tak terangke surga neraka saja mau iso nyauri ngene tok. Weleh kaya tawuruh ngono. Aku ya ora nesu, cahe malah tak tantang nek pengen lurus sok minggu ning omahku. Minggune teko tenan tak takoni genten wae. Lah kowe kok yakin nek iki minggu? Kowe tau roh minggu? Nek roh minggu aku tak pesen 3. Cah Maroko iki tak nek ngono.
yang tak tahu nih bahasa Inggris. The absence of evidence is not the evidence of absence. Ketiadaan sebuah bukti bukan bukti dari sebuah ketiadaan. Kalau Anda mencari sesuatu, apa mesti sesuatu itu tidak ada? Nek kowe goleki ora ketemu, apa mesti barang pira-pira? Belum tentu lah. Jenengan golek nyawa ketemu ora? Ora ada. Dan jenengan wani ngomong nek nyawa ki ra ono. Ayo ndak wani ngomong, nyawa ki ra ono wong digolek ra ketekel ngono. Bacon ora ketok. Surga neraka itu ada, Bu. Ora kandel dhisik. Aku nek kon dhisik embung-embungan. Aku bingung kena Covid 2 tahun wis judul. Aku gumun. Akhirnya sing kena PPKM malah aku. PPKM kan penurunan pendapatan kiai. Aku 2 tahun tak entuk job. Meneng kowe nang omah lemu tapi ra sehat. Saya itu kebetulan itu naas tenan, memang kayak dijatah takdir ya Allah ya. Wis jobe ora ono. Covid, yang pertama Covid apa? Alpha ya. 12 itu Alpha terus Delta terus Omicron. Aku sih gawat nek Delta kawin mbek Omicron. Matune Delta Kron. Aku sudah ngerasain penyakit ini. Wes aku kena masuk rumah sakit bukan karena Covid ya, aku sakit karena hepatitis. Pas tengah-tengah aku loro, bujuku sing kena Covid, Pak. Istri saya meninggal tahun 19 kemarin Agustus. Istri saya meninggal, aku loro kayak mau rasanya ya. Aku tetap bersyukur ya Allah, untung bujuku loro. Iso melu guyu iki. Ya apa mudeng iki. Di rumah itu saya punya istri 2. Yang pertama istrinya anaknya 3 cewek semua, yang kedua anaknya 4 cowok semua. Yang pertama orang Jawa, yang kedua orang Aceh. Yang muda ini yang meninggal. Kena Covid hanya 3 hari meninggal. Aku ya Allah, untung bojoku loro. Dadi mati jijik ana jiwa. Lah nek mbiyen bojoku sithik aku kan kangelan golek. Kok walah. Iki tenanan, Bu. Tapi aku ora ngajari bapak-bapak kon kawin meneh ora lho. Soalnya aku tahu di kanca kurang ajar, aku tahu nek iki tukang becake bojone loro. Lah tak semene lho iki tukang becak bojomu loro pakane pentil kok. Lah kok selih nyauri malah ning dhuwur becak ngene sunah rasul ngono iki. Jengkel kira. Akhirnya saya tak cedai tak janggong bathuke kowe mbok mikir nek rasul iki ora tukang becak. Tiru kawin itu aku ngajari teman. Tapi itulah sejarah hidup saya. Begitu istri saya yang muda meninggal, usianya baru 45 tahun, yang tua itu 63 tahun. Akhirnya anak-anak semua dimomong sama istri yang pertama, wis ngene Mas, krono bojomu ya wis dinaris tekan pepes dan pati, ya saiki tak omong ya anak saya yang perempuan itu semua di luar negeri, semua sarjana dan sudah rumah tangga semua. Akhirnya istri tua membesarkan anak-anak dari istri muda 4 orang. Hanya 1-2 sudah kerja, yang 3-4 yang belum masih SMA. Semuanya dibesarkan oleh yang tua. Aku sampai bilang kau calon surga, ya. Sulit sekali. Maka kalau ada orang ibu-ibu nanya, Bu, kok jenengan iso kaya ngono,
ini pintu surga yang paling berat menerima suami nikah lagi. Kau cari saja pintu surga yang lain. Pintu surga kan tak kono tok. Istri saya memang orang hebat loh. Pensiun pas pintu pas istri yang tua pensiun. Pas tak tutup ke, aku kan dulu janji nah gue pegawai negeri soalnya tak pensiun tak hadiahi. Ternyata betul Agustus itu SK pensiunnya keluar tahun 19. Begitu keluar ke ini saya berikan Brio merah, mobil baru nyoh gitu tak kayak sesuai janjiku nah gue lulus pegawai negeri tak kayak hadiah. Kenapa? Aku mengagumi kamu. Pegawai negeri kok iso ngetek pensiun itu hebat. Aku 5 tahun metu kok ora cucuk blas. Tahun 84 aku PNS tuh sampai 89 aku PNS. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 wis golek utangan. Sopo ora benci gitu. Urip kok iso kaya dolanan dakon. Ngeruk gitu. Suwi-suwi aku metu ra kebak-kebak. Akhirnya aku jadi wira swasta di bidang properti. Aku kaya raya, duitku akeh banget. Maka rumah saya sekarang ini terbesar sak kampung. Rumahku 2000 meter. Itu karena dulu aku pernah sukses. Saatnya aku begitu bojoku pensiun, aku melu pensiun. Aku juga lihat duit angel-angel wis tua kok kapok aku mbak duit. Aku naik ceramah untuk amplop mesti tak buat. Nah cerdas saya tak karepin ngono kuwi lho tak pancing metu kabeh. Nah, untuk amplop mesti tak buat duitnya tak kayak yatim piatu. Saya bener bojo kula yatim piatu. Iso nesui. Ngaji kok nesui. Aduh ya Allah ibu-ibu nyenengke nggih urip niku nggih. Aja gawe susah. Saya sendiri yang mengalami bojo loro 20 tahun. Saya kalau ke Mekah selalu bertiga. Berangkat haji ya wong telu, umroh ya wong telu. Tahun 18 saya tahun 20 kemarin berat-berat umroh 80 juta wis tak lakoni dalam keadaan Covid. Tapi istri saya yang tua di Baitullah menangis, ya Allah kok ono sing ilang Mas. Apa? Lah biasanya telu iki loro tok. Justru yang nangis yang tua. Kenapa mbiyen kok apik men telu kok saya karek loro. Saya karepmu piye kok kowe golek ono. Aku ora, aku le nyauri ora ngono. Ngelulu nih ya. Ngono. Lah wong umur 35 kok nikah meneh ora diguyupite aku. Ndak perlulah, sudah cukuplah. Sisa umurku buat ngaji saja. Lah istri maka kemana-mana tak ajak. Hari ini kekeselan Pak. Ya ndak bisa ikut. Gitu ya Pak ya. Aku kesel bisa. Akhirnya saya tombol celiknya ya Pak. Di kampung saya ini anak-anak yang mau ngerak duit tak kelompoknya nombor lulas tak sekolah ini. Tak angkat anak asuh wis le wis sekolah duit jalur aku mangan jalur aku tak butuh sangu jalur aku urunan kebutuhan sekolah semuanya gue minta saya ya mau nih lurut rok saiki 18 yang gue konsol ini dan dulu lantai 2 karena rumah saya gede pakai hidroponik. Nah iya tadi iya le untuk aku yang ngerti gue jalur dangbar toh terasa dipancar kamerane. Hidroponik di atas tuh saya kasih hidroponik Bu. Jadi aku bayem ora tuku, kangkung ora tuku.
selada lah tuku ya medek dewi niku setiap hari kangkung sani hidroponik ini lucu kan diketok gue gunting sesuai itu kulone bukan dicabut rasanya lebih enak ketimbang bayam atau kangkung yang ditanam di tanah. Hidroponik kan cuma air wah tapi buahnya pun seger banget enak banget ya itu untuk lah kali ini istri memang tadi sambat soalnya wis kesel tenan ya wis mesake nggih krono kancane nomor masalah kecuali nek nomor ora kancane gak wedi bojo kayak siji ya mana kena covid oh ya kandane aku khawatir ya ono kabar jertar kawin mbek omikron nggih ngaten Bapak Ibu nyuwun duka nggih Gak sarang-sarang dengerin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minat tunggal dzurriyyatan thayyibah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mengaten Bapak Ibu matur nuwun lan nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.